Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sumut. Pemirsa, sejumlah pul bus penumpang di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan dihebohkan dengan kedatangan petugas gabungan yang melakukan razia kelengkapan protokol kesehatan. Hasilnya, banyak pul bus yang tidak dilengkapi perlengkapan prokes dan penumpang pun tidak mengantongi surat rapid test antigen. Petugas gabungan Satlantas Polrestabes Medan, Dinas Perhubungan serta prajurit Denpom 1/5 Medan melakukan razia alat kelengkapan protokol kesehatan di sejumlah pul bus antar kota dan kabupaten. Setiap penumpang yang hendak berangkat keluar kota diminta untuk menunjukkan surat swab antigen. Hasilnya, banyak penumpang tidak mengantongi surat swab antigen dengan alasan tertinggal di rumah. Para penumpang rata-rata mengaku sudah di swab antigen sebelumnya. Razia juga menyasar kelengkapan surat kendaraan yang hendak berangkat. Petugas masih mendapati sopir yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM dan ada juga tidak mengantongi STNK bus yang akan dikemudikannya. Kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat tidak diperbolehkan berangkat, sedangkan bagi penumpang diminta untuk mengambil surat swab antigen. Dalam pemeriksaan ini, petugas juga membagikan stiker imbauan protokol kesehatan COVID-19. Pelanggaran terutama dari kategori prokes, mereka tidak ada menyiapkan alat wastafel ataupun tempat cuci tangan, tidak ada himbauan tertulis untuk menggunakan masker, dan juga sama sekali penumpang hampir tidak ada yang menggunakan swab antigen. Apakah protokol kesehatan, item-item daripada protokol kesehatan itu mereka penuhi atau tidak? Termasuk untuk mewajibkan penumpang swab antigen atau surat keterangan bebas COVID atau dengan penumpang yang 50%, kapasitas penumpang yang 50%. Jadi itu semua kami buatkan dalam satu keterangan checklist yang nantinya akan kami buatkan menjadi evaluasi. Apabila memang mereka tidak memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19, maka nanti akan kami berikan surat peringatan maupun sampai kepada izin pencabutan operasional. Petugas memberikan teguran keras dengan tenggat waktu 1 kali 24 jam agar pengusaha bus melengkapi alat protokol kesehatan. Apabila tidak memenuhi syarat, maka izin pul bus akan dicabut. Dari Medan, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Sektor Percut Setuan menggerebek lokasi transaksi narkoba dan perjudian di Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Penggerebekan ini sontak membuat pengedar dan pengguna narkoba lari tonggang langgang ke semak-semak hutan yang berada di dekat lokasi penggerebekan. Usai mendapat laporan warga terkait maraknya peredaran narkoba, puluhan personil Polsek Percut Setuan langsung menuju target di sebuah perkampungan di Jalan M. Yusuf, Desa Percut, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sabtu siang. Kedatangan polisi membuat bandar dan pengguna narkoba lari tunggang langgang ke dalam semak-semak yang berada dekat lokasi penggerebekan. Petugas pun melakukan penyisiran dan menemukan puluhan plastik klip sisa sabu alat timbang elektrik. Polisi mengamankan seorang pria yang diduga pengguna narkoba. Pria ini sempat berontak, namun polisi tetap membawa paksa ke mobil patroli polisi. Petugas juga menggeledah rumah terduga bandar narkoba, namun target berhasil melarikan diri. Tak berhenti, polisi melakukan penggeledahan di sebuah warung dan menemukan 4 unit mesin judi jackpot dan ratusan koin. Kita melakukan gerebek kampung narkoba dan perjudian atas adanya laporan dari warga masyarakat di kawasan Desa Percut, Jalan M. Yusuf, Kecamatan Percut Setuan. Dari kegiatan ini, kita mengamankan 1 orang warga masyarakat yang sedang berada di lokasi. Kemudian 4 unit mesin judi jackpot, kemudian 3 timbangan elektrik, dan beberapa plastik yang mungkin digunakan sebagai pembungkus daripada narkoba. Guna penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti diamankan di Polsek Percut Setuan. Dari Deli Serdang, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, personil Polres Tapanuli Utara menangkap 3 sindikat pengedar ganja saat melakukan razia masker di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon. Polisi menyita 1 unit mobil yang memuat 30 kg lebih ganja kering yang disembunyikan dalam karung.
Beginilah detik-detik saat petugas Polres Tapanuli Utara menangkap 3 orang pemuda yang diduga sindikat pengedar ganja antar kabupaten kota di Sumut. Ketiganya tertangkap tangan membawa ganja seberat 30,5 kg yang disembunyikan di dalam karung. Awalnya Polres Taput menggelar razia masker di Jalan Lintas Tarutung Balige, Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Polisi mencurigai mobil warna merah BK1866DB yang ditumpangi ketiga tersangka. Ketika diberhentikan, mobil pelaku tancap gas dengan kecepatan tinggi. Begitu mobil pelaku dapat dikejar dan berhasil dihentikan, dari bagasi mobil ditemukan karung besar berisi ganja kering. Hasil pemeriksaan sementara, ketiga tersangka mengaku ganja tersebut akan diantar ke kota Pematang Siantar. Identitas ketiga tersangka masing-masing Sri Hartono alias Tono 25 tahun, FK alias Fajar 19 tahun, dan PPP alias Pandu 18 tahun. Ketiganya merupakan warga Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Nanti datang dari arah Tapanuli Selatan, ketika dia sedikit agak cicak, kemudian naluri mencoba menghentikan. Namun ketika dihentikan, ternyata kendaraan ini lari dengan memacu kecepatannya, ya. Gitu. Ketika Anda dihentikan, ternyata sama dengan yang dilakukannya di atas balita, mempercepat kendaraannya lari. Setelah itu dikejar, ya, anggota kita dari Babin Kantipmas, dari Babinsa yang saat itu melaksanakan operasi SIA dengan Satgas COVID-19 Kecamatan Sipoholon, ya, koordinasi dengan anggota Lantas, kemudian sama-sama lah mengejar kendaraan ini. Di Silakitang, Jalan Balige, ya, Kecamatan Sipoholon, mobil ini dapat dihentikan. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Dari Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Kuala Indah, Kecamatan Sesuka, Batubara dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki mengambang di muara Sungai Tanjung. Penemuan mayat tanpa identitas ini sontak membuat warga berdatangan ke lokasi, berkerumun dan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Warga Dusun 4, Desa Kuala Indah, Batubara dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang mengambang di Sungai Tanjung, persis di dekat perahu milik nelayan. Saat ditemukan warga, mayat laki-laki yang ditaksir berusia 20 tahunan ini hanya mengenakan celana dalam. Warga selanjutnya melaporkan penemuan mayat tersebut kepada kepala dusun setempat dan kepala desa Kuala Indah. Pemeriksaan sementara di dokter, kita sudah berkoordinasi. Pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kemungkinan korban meninggal dunia akibat tenggelam. Kita dapat informasi dari masyarakat Kuala Indah, tepatnya Dusun 4 Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara, atas penemuan info adanya seorang mayat laki-laki di muara pantai Kuala Indah. Dari hasil olah TKP apa yang kita temukan? Dari hasil olah TKP kita temukan seorang mayat laki-laki berusia sekitar 20 tahun. Petugas kepolisian sektor Indrapura dan Polres Batubara yang turun ke lokasi penemuan mayat langsung mengadakan identifikasi. Hasilnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Mayat diduga korban tenggelam. Menurunkan tangkul pekarangan kami, tiba-tiba ada mayat di bawah itu. Dan ketika kami hubungi warga di sini, namanya Pak Usop. Itulah pertama kali saya hubungi. Datang ke Pak Usop, hubungi aja Kadus atau Keplor. Jam berapa tuh Pak? Kira-kira jam 8 lewat 20 menit. Posisinya memang telungkup apa Pak? Telungkup. Polisi mengimbau bagi warga yang kehilangan keluarganya agar segera melapor ke Polsek Indrapura. Usai melakukan identifikasi, mayat tanpa identitas tersebut selanjutnya dievakuasi ke instalasi jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Batubara. Dari Batubara, Fadli Pelka, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri seputar iNews Sumut kali ini. Mari kita patuhi protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Saya Febrina Permata beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda. Tetap semangat, sampai jumpa.